Selamat sore para hadirin sekalian, Pater, Bruder, Direktur Pika, Ibu Bapak, teman-teman SMP dari Domsaf, Yoris, Maria Medriatik, Maria Goretti, dan Teresiana 1, baik yang di sekolah maupun di Zoom. Selamat datang di seminar literasi pada sore hari ini. Seminar literasi kali ini bertemakan sukses literasi, sukses studi, dan masa depan. Tak lupa kami ucapkan juga selamat datang kepada Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Supriyanta, ATD SHMM. Pada narasumber, Bapak Dr. Andes Cahyo Suprayogo, MSI. Ketua Yayasan Loyola, Pater Yohanes Murti Yudo Kusumo, SY. Kepala SMA Kolese Loyola, Pater Antonius Viko Kristiawan, SY. Pamong SMA Kolese Loyola, Pater Martinus Juprianto Bulu Tobing, SY. Eksekutif SMA Kolese Loyola. Guru MGBS Bahasa Indonesia. Ibu Bapak Guru pendamping yang kami hormati. Perwakilan teman-teman OSIS SMP, Domsaf, Yoris, Maria Medriatik, Maria Goretti, dan Teresiana 1 yang sudah hadir. Nah, sekarang ini kita harus kenalan juga dong. Masa kita yang bawa acara nggak kenalan, Yes, ya kan? bener banget. Kita harus Jadi, kenalan. hari ini ada saya, Evelyn, dan juga Rian. sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Oke, kita juga ditemani sama teman-teman Dari band Loyola Acoustic Band. Nah, bagi teman-teman yang disebutkan namanya bisa angkat tangan. Ada Haryo. Oke, lanjut. Lalu ada Jover. Ada Jovan yang terakhir. Ya, Oke. Selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Edi Supriyanta, ATD SHMM, selaku Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Oke, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, baiklah kita mulai dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, maka bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Oke, kita ambil sikap hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, sebab atas berkat yang kau berikan pada hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini dan melaksanakan acara seminar literasi pada sore hari ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu, semoga segala sesuatu yang kami rencanakan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, selanjutnya kita akan membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Yes, karena dengan kita tahu profil beliau, kita bisa mengenali, kayak kita bisa tahu kenapa beliau sampai di tempat ini gitu, memberikan materi kepada kita semua. Bener banget. Jadi beliau adalah Dr. Andes Cahyo Suprayogo, MSI. Beliau merupakan pembina dengan golongan 4A dan juga dengan jabatan fungsional lektor kepala. Beliau lahir di Malang pada tanggal 13 Januari 1969. Beliau ini bertempat tinggal di Jakarta, tepatnya di Komplek Institut Ilmu Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Blok C21, RT2, RW 6, Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Oke. Nah, beliau ini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak.
Beliau juga bekerja sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, pendiri dan pengelola TBM Cahaya, Komunitas Belajar Bengkel Kreasi, dosen Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik IPDN Kementerian Dalam Negeri. Benar, oke, lengkap ya. Yes. Nah, setelah kita semua mendengar dan mengetahui siapa narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA College Loyola, Pater Antonius Viko Kristiawan, SY. Kepada Pater Viko, kami persilakan untuk ke atas mimbar untuk memberikan sepatah dua patah kata. Pater, waktunya hanya diberikan 5 menit ya, Pater. 5 menit seperti khotbah ya, khotbah harian. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Cahyo Suprayogo, MSI, yang saya hormati, sebagai narasumber, Bapak Edi Supriyanta, ATD SHMM, yang saya hormati, Pater Yudo sebagai Ketua Yayasan yang saya hormati, dan Pak Basuki, perwakilan dari Gramedia yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Guru Tendik, dan anak-anak yang datang menghadiri undangan seminar literasi di tempat ini. Saya senang ada acara seperti ini mengundang rekan-rekan guru, anak-anak muda dari SMP yang hadir. Saya teringat, saya itu senang membaca dan beberapa buku tuntas. Waktu SMP itu saya senang membaca wayang, jenis macam wayang karya R.A. Kosasih. Komik ya, itu senang komik ya, di SMP. Lalu juga sekaligus karya Arsindo Atmowiloto yang berjudul Ksatria Piningit ya. Ksatria Piningit itu tebal juga. Kemudian waktu di Jakarta juga menyelesaikan buku Naga Bumi karya Seno Gumiro Aji Dharma, yang sekarang sedang menyelesaikan buku ketiga, tebal juga. Itu kisah seorang pada zaman Majapahit yang mencoba berkelana ke beberapa negara dengan ilmunya. Dan dia makin mengembangkan ilmunya di negara-negara itu, belajar bahasa, juga menolong banyak orang, dan menjadi satu level dengan pendekar-pendekar tertinggi di dataran Cina sana. Memang belum selesai, akan ada buku keempat, tapi buku keempat belum muncul. Juga saya menyelesaikan salah satu buku yang berjudul The Psychology of Money, yang berisi tentang bagaimana kita mesti bijaksana dalam mengelola keuangan, baik yang pengusaha, lalu yang bekerja di sebuah lembaga, itu bagaimana kita harus pintar mengatur pengelolaan keuangan. Buku-buku itu mengembangkan saya, menambah wawasan. Dengan membaca, wawasan saya bertambah. Saya harap seminar literasi ini pun membuka wawasan saudara sekalian, bahwa manfaat membaca itu makin membuat kita nambah wawasan, dan bapak saya sendiri sampai sekarang suka membaca buku-buku tentang pengembangan diri dan seterusnya. Artinya dengan membaca, yang sudah pensiun itu pun masih aktif, ya logikanya, dan masih segar. Maka dengan membaca itu bisa mengurangi kepikunan, itu yang bagi yang sepuh-sepuh. Tetapi bagi yang anak-anak muda bisa menambah wawasan, misalnya dengan di kamar membaca tentang dunia di Perancis, di Eropa, di Turki, di luar negeri, di Jepang, di Asia, kita bisa tahu budaya mereka. Jadi ketika berjumpa dengan orang-orang itu, yang kita sudah tahu, sudah nggak kaget lagi. Jadi membaca bisa menambah wawasan kita. Dan di Indonesia sedang digalakkan literasi numerasi,
agar kemampuan membaca anak-anak itu sungguh-sungguh mudah ya, mudah menangkap instruksi dari sebuah, misalnya kalau pelajaran soal, baca soalnya dulu baru jawab. Kalau soalnya tidak dibaca, maka salah menjawab. Maka semoga dengan sebenarnya hari literasi ini ada tambahan wawasan dari Pak Edi bagi kok Pak Edi, Pak Cahyo membantu kita menambah wawasan pentingnya membaca sampai kapanpun juga. Dari saya terima kasih, saya kembalikan ke MC. Atas sambutannya. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Supriyanta, ATD SHMM. Kepada Bapak Edi, dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan memberikan sepatah dua patah kata. Waktunya sama ya Pak, 5 menit ya Pak Tarfiko. Jadi saya senang ya kalau ada adik-adik, Pak waktunya 5 menit. Ini persis kayak kita Pak Gubernur kalau ada paparan dari kepala daerah cukup 5 menit gitu ya. Baik, yang terhormat Bapak Romo Antonius Cito Kristiawan, Bapak Kepala Sekolah dari Kulus Loyola, yang terhormat Bapak Dr. Andes Cayo Suprayogo, Ketua Umum PP GPMB, selamat datang Pak. Yang kami hormati juga Bapak Basuki Ruksono, Wakil Gramedia yang sudah hadir, Romo Johannes Yudo Kusumo, Ketua Yayasan Loyola yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian anakku yang bahagia. Saya dibatasi 5 menit ya, jadi bingung. Jadi gini Pak, adik-adik semua terutama yang masih sekolah di SMA, literasi itu sangat penting. Jadi kalau arti literasi itu apa? Jadi cara adik-adik mengumpulkan, membaca, menulis, menghitung sesuatu hal, dan itu dikalkulasi yang disampaikan oleh Pak Viko, bahwa adanya finansial. Nah, finansial ini salah satu literasi finansial. Nah, makanya sebagai generasi muda saya berharap dan saya mohon kepada Bapak guru sekalian, diajari, diberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak sekalian untuk selalu membaca. Silakan datang ke perpustakaan Jawa Tengah. Ada 497.000 eksemplar dan ada 167.000 judul buku yang siap untuk mendampingi adik-adik. Kemarin saya cek lagi di perpustakaan dan adanya buku-buku misalnya ada kedokteran, ada sosial, ada politik, juga kakak-kakak dari universitas seperti Undip, dari manapun juga datang menuju perpustakaan. Nah inilah adik-adik saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan, silakan datang. Silakan mendaftar sebagai anggota di sana. Nanti kalau adik-adik sudah mau lulus universitas, ditanya pernah menjadi anggota Perpus enggak sih? Nah itu yang harus menjadi pegangan adik-adik sekalian. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah menggerakkan gerakan literasi nasional. Nah tentunya sebagai sekolah menengah SMA Kulus Loyola ini juga harus menggerakkan gerakan membaca. Jawa Tengah kami sampaikan bahwa TGM tingkat kegeruan membaca Jawa Tengah menjadi nomor 2 loh. Nomor 2 loh. Kita masih kalah sama Jogja nggih, Pak Teguh sama Pak Prayogo ya, kalah. Nah, besok ini kemarin saya kedatangan juga Gusti Mangkunegaran 10. Beliau sudah melihat-lihat sejarah sejarah Mangkunegaran, dan pada hari ini juga kemarin kami sudah mengusulkan ke Arsipnas terkait dengan MKB Memori Kolektif Bangsa Pak.
Rumah Sakit Sentrum Suharto yang ada di Solo. Dan kita angkat. Dan saya mendapat berita bahwa satu-satunya rumah sakit yang membawa Jawa Tengah akan diberikan peringkat MKP. Tepuk tangan buat Solo loh. Dan saya minta nanti adik-adik SMA Loyola ini bisa membuatkan suatu inovasi kreativitas. Tadi saya melihat gamelan, saya tanya Pak Teguh, oh adik-adik bisa gamelan? Bisa. Nah ini membanggakan ya. Saya sangat membanggakan nanti kalau memang di malam 17 Agustus Pak, malam ke malam anugerah 17 Agustus, monggo datang ke provinsi untuk kita tampilkan. Demikian dari saya, karena waktunya hanya 5 menit loh, enggak boleh. Ini saya belum baca buku aja, belum baca-baca sudah dibatasi Pak ya. Demikian kami, selamat sore. Ini enggak puasa kan? Puasa enggak? Ada yang puasa? Kalau enggak, hore. Nah, kan gitu kan. Selamat belajar, selamat membaca buku. Demikian, selamat sore. Terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan sambutannya. Terima kasih Pak. Nah, Lanjut Fe, nih. tadi kan kita udah mendengarkan nih sambutan dari Pak Tarviko, lalu ada Bapak Edi juga, gitu kan. Sekarang kita udah mulai memasuki inti atau esensi dari acara hari ini. Esensi ya? Yes. Oke, benar. Nah sekarang kita langsung aja panggil narasumber kita hari ini, Bapak Cahyo Suprayogo. Pada Bapak Cahyo bisa naik ke atas panggung dan memberikan materi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang membuat saya semangat itu adalah karena saya mau menyebutnya teman-teman, tapi kok kesannya saya ingin masih tetap awet muda gitu. Tapi kalau panggil anak-anak, katanya dua putri saya, anak-anak sekarang ya jangan dipanggil anak-anak, mereka nggak mau diperlakukan sebagai anak-anak. Nah ini serba susah membuat sebutannya. Baik, aplaus dulu dong untuk teman-teman yang hadir di sini. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya juga sama dengan Pak Kepala Dinas Romo yang terhormat. Tentunya pertama-tama kita alhamdulillah puji Tuhan ya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan sore ini. Bersyukur saya juga bisa sowan istilahnya ya, kalau orang Jawa itu ke SMA Kolose Loyola di Semarang. Dan tentu yang pertama-tama tentunya yang kita hormati, kita banggakan Ketua Yayasan ya Kolose Loyola, Pater Yudo, kemudian Kepala Sekolah kita Bapak Pater Viko, kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Tengah Bapak Edi Supriyanta, dan kemudian juga Bapak Martinus ya dan Pak Albert ya yang menjadi kemahasiswaan ya, kesiswaan dan perlengkapan. Baik, pada kesempatan sore hari ini, yuk next ininya. Saya juga gitu Pak Kepala Dinas, Pater Yuda dan Pater Viko. Saya ini sebenarnya tidak bisa ngobrol hanya 5 menit, apalagi 5 menit. Kemarin saya di Rakornas Perpustakaan Nasional, ternyata karena molor yang semula setengah jam, diminta hanya 15 menit. Ternyata begitu 15 menit oleh IO-nya yang mengatur, dikurangi waktunya hanya 5-7 menit. Ini. Jadi sebenarnya Pater Yudo, mohon izin, ini Pak Basuki ya dari Gramedia. Salam kenal Pak Basuki. Saya biasanya Pak Pater Yudo dan Pater Viko, Pak Kepala Dinas, saya biasanya kalau datang ke teman-teman Jogja, saya datang naik bis itu ngantuk-ngantuk gitu ya, diminta istirahat dulu, sarapan. Nah saya itu mengisi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Siap sampai jam 10 malam? Siap sampai jam 10 malam? Siap. Oke, nanti SMA Kolose Loyola yang nanti menjamin makan malamnya. Aplaus dulu dong untuk ya. Baik, saya panggil anak-anakku ya, adik-adik ya, ini sebagai teman-teman saja ya. Jadi teman-teman tentunya tadi sudah diperkenalkan oleh Arya ya, benar ya?
Oh Rian, yang Arya yang sana berarti. Oh keliru ya, tapi berusaha ngapalin, iya kan? Rian dan Evelyn ya tadi sudah memperkenalkan. Jadi kebetulan Pak Cahyo ini beberapa kegiatannya. Jadi nanti tentunya nanti boleh ya sekali waktu cerita putri Pak Cahyo ya, karena bagaimana juga anak-anak semua yang di sini adalah anak-anak kita gitu ya, Pater Yudo dan Pater Viko. Baik, lanjut saja. Lanjut saja. Yuk. Lanjut. Oke, kita pada kesempatan sore hari ini saya senang sekali karena yang hadir di sini SMA Kolose Loyala Semarang mengundang ini ya teman-teman dari SMP dan SMA yang ada di sekitar SMA Kolose Loyala Semarang, dan tentunya sangat ini sekali ya, sangat memberi inspirasi nanti insya Allah ya, memberikan inspirasi karena tentunya mau berbagi ya. Di sini tadi saya sebenarnya sudah kenal beberapa lihat guru-gurunya SMA Kolose Loyala, kalau lihat-lihat penampilannya pantas kalau anak-anak kita maju luar biasa. Aplaus dulu dong untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan memperbincangkan. Saya ini sudah lama Pak Pater Yuda sama Pak Pater Viko. Saya sebenarnya sudah agak lama ini, semakin ke sini jarang ngisi-ngisi training motivasi sampai teriak-teriak sambil ini dan seterusnya. Tapi sehingga begitu setelah apalagi 2 tahun pandemi, begitu saya mau mulai tadi mau dengar musik kok musiknya yang gurang kok nggak ada, jadi mau loncat-loncat nanti dikira kok loncat-loncat sore-sore gitu ya. Baik, jadi kita akan membicarakan sukses literasi, sukses studi, sukses masa depan. Lanjut. Nah, tentu kita ingin mendiskusikan sebenarnya banyak hal tentang apa itu sukses. Nah, kira-kira sukses menurut teman-teman. Siapa yang ingin menyampaikan? Yuk, go. Ayo, siapa? What is the meaning of success? Apa itu sukses? Ayo, go, come on. Nanti biasa ini Pak Cahyo punya tas Doraemon. Tas Doraemon. Nanti di sini. Nah, ini bagi yang memberikan tanggapan. Yuk. Ayo, sukses. Oke, langsung panitia mana ininya, mic-nya. Oke, ayo. Saya mohon maaf ya, kadang-kadang aksen Jawa Timurannya keluar. Sebagaimana tadi saya berada di sini, kok aksennya beda ya, kenapa ya? Nah, sudah lama di Jakarta, dengar suara orang Jawa Tengah aksennya. Silakan. Oke, kalau untuk sukses bagi saya itu tujuan atau keinginan dalam hidup itu tercapai, begitu. Oke, aplaus untuk siapa namanya, Mas? Pascal. Ya. Oke, Pascal. Siap yang sebelahnya? Ayo. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahyo. Bagi saya sama Pak. Oh, tapi pasti tulisannya beda. Beda Pak. Beda tulisannya. Kalau yang Cahyo saya sama Nyun Sewu Pak Kepala Dinas kan sama seperti Pak Cahyo Kumolo. Nah, ini banyak teman-teman Depdagri ini jangan sampai keliru ya, waktu kami Mendagri kami Pak Cahyo Kumolo kan asli Semarang ya, Pak Cahyo Kumolo. Nggih, monggo Mas Cahyo. Gitu. Kalau menurut saya sukses itu berarti kita bisa mencapai cita-cita atau impian kita gitu. Oke, aplaus untuk Mas Cahyo dan Mas Pascal. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, karena kalau kita mau buat seminarnya sampai dari jam 9 sampai jam 10 baru bisa kita memperbincangkan, ya. Jadi kurang lebih sukses adalah setidaknya ya, itu adalah kita bisa memperoleh sesuatu apa yang kita cita-citakan, kita impikan, ya, kita inginkan. Setidaknya itu yang paling sederhana ya, konsep tentang sukses. Lanjut. Kita hari ini berbincang, ingin berbagi tentang sukses literasi. Siapa yang ingin menyampaikan kira-kira literasi itu apa? Kebetulan sebenarnya istilah literasi itu istilah yang diperkenalkan. Kalau versi UNESCO baru tahun 1946 ada yang namanya Global Literacy Effort. Jadi upaya-upaya literasi global itu di tahun 1946. Bagi saya, putra bangsa
anak bangsa, anak Indonesia, saya mengatakan bahwasanya itu lebih terlambat dibandingkan sebenarnya bangsa kita memiliki sejarah literasi yang panjang. Nah, ini nanti mestinya di sesi yang lain. Oke, setidaknya istilah literasi diperkenalkan oleh UNESCO di 1946. Padahal kemudian saya membaca dokumennya UNESCO di tahun 1965. Ya, di 1965, kemudian 1967, ternyata Indonesia sudah punya pancamarga literasi. Nah, pertanyaannya Mas siapa tadi? Mas Teguh? Mas siapa tadi yang sejarah? Oh, Mas Armi. Yang Mas Armi, ternyata kita hunting-hunting masih belum ketemu dokumen pancamarga literasi. Itu 1965. Sehingga pada tahun 1967, semua menteri pendidikan itu berkumpul di Teheran, Iran. Ya, semua menteri pendidikan kebudayaan, menteri pemuda dan seterusnya, sehingga lahir di 8 September 1967 Hari Aksara Internasional. Aplaus dong untuk bangsa Indonesia. Jadi sebelum lahirnya Hari Aksara Internasional 8 September 1967, salah satu gagasannya Indonesia sudah punya pancamarga literasi. Mas Armi, sedang kita lacak terus mana dokumennya. Nah, sekarang dari teman-teman, apa kira-kira literasi yang dikenal atau didengar teman-teman? Silakan. Yuk, go. Oke. Mas, silakan. Menurut saya literasi itu kayak kita membaca, tapi nggak kayak membaca biasa. Tapi kita mengambil ilmu dari bacaannya itu. Itu beda literasi dengan membaca menurut saya. Oke, aplaus dulu. Yang lain, putrinya mana yang putri? Baru Hari Kartini kemarin. Iya. Ayo yang putrinya mana? Yang putri? Ayo yang putri? Ayo yang putri? Mbak Teresia deh. Mbak Teresia, apa tuh literasi yang diketahui? Literasi? Mbak Teresia kan? Iya, nggak apa-apa literasi. Sejauh yang kita kenal, literasi itu apa? Yuk, silakan. Cek, oke. Literasi itu kayak membaca, dipahami, dan ambil maknanya, seperti itu. Oke, aplaus dulu. Masih ada yang lain? Nanti hadiahnya boleh diambil ya, karena bukunya ada beberapa macam, nanti memilih sesuai dengan passionnya ya. Nanti kalau diberi sesuatu yang tidak cocok, nanti khawatir ini ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman semua, jadi literasi memang secara ini ya, nanti kita bisa tengok dari bahasa Latinnya ya, ada kata dari kata literatus ya misalnya. Itu artinya juga pembelajar, a learner person, yaitu orang yang belajar. Kemudian kalau diambil kemudian dari kata literer ya, saya nggak bisa bahasa Latin, biasanya pater yang bisa ya membaca ya bahasa Latinnya, itu adalah letter yang artinya aksara atau huruf, sehingga sering oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan penggunaan huruf untuk merepresentasikan bunyi atau kata, itu literasi. Nah, itu asal katanya literasi. Kemudian kalau literasi diartikan literasi itu adalah pengetahuan, maka bisa berkembang lebih dari 6 literasi dasar yang dikenalkan oleh World Economic Forum. Negara-negara OECD, itu ya World Economic Forum kan memperkenalkan 6 literasi dasar. Tapi sebenarnya itu bisa dikembangkan, yaitu lebih dari 6 itu. Kalau seperti konteks negara kita, bisa mengembangkan literasi lingkungan, karena kita concern dengan lingkungan hidup, bisa literasi kesehatan, karena saat ini perlu juga terus meningkatkan ya advokasi kita ya, promosi kita kesehatan kepada masyarakat ya, kesehatan sanitasi dan seterusnya. Sehingga tidak 6 literasi dasar yang diperkenalkan World Economic Forum saja, bahkan bisa kita kembangkan ya. Semua ilmuwan sepakat ada makna literasi artinya pengetahuan, maka bisa literasi kesehatan, literasi lingkungan, literasi seni, literasi sejarah, literasi kuliner. Tadi pagi saya sudah literasi kuliner, yaitu di lumpia sebelahnya Hotel Arto.
saya sudah foto-foto. Nah, saya ingin share sebenarnya tadi itu kepada Yayasan Negeri Rempah yang pembinanya ada Pak Hasan Wirayuda untuk mengembalikan, mengusulkan kepada UNESCO tentang jalur rempah kita. Kenapa dulu bangsa-bangsa Barat itu datang ke negeri Nusantara. Jadi literasi itu mencakup berbagai macam aktivitas ataupun bidang. Nah, kemudian literasi tadi disampaikan mulai dari membaca, mulai dari memahami, kita mampu menjelaskan, ya, sampai bahkan sebenarnya menganalisa, kemudian mengevaluasi, mengkritisi, maka semakin ke atas itu yang kemudian dikenal dengan HOTS itu, High Order Thinking Skills. Kan kita seringkali ada semacam bully ya, perundungan, seolah-olah masyarakat Indonesia itu adalah rata-rata LOTS, ya, Low Order Thinking Skill. Padahal ini yang kita perlu kita kembangkan, mulai dari sekedar membaca, lebih dari itu adalah memahami dan seterusnya. Lanjut. Jadi sama-sama kita sepakati literasi dasar memang adalah membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Ini dasar dari literasi. Jadi sampai kapanpun, sehingga hari ini sekalipun sudah mengenal yang namanya penggunaan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi sekalipun, maka secara substansial di situ adalah yang kita lihat adalah proses aktivitas membaca dan menulis. Proses membaca dan menulis. Kalau versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, itu adalah tidak sekedar kita membaca tapi memahami ya. Kemudian adalah sampai pada ya nanti repot ya nanti memang. Tapi nggak apa-apa ya, saya ngembangkan saja sampai nanti digongin gitu. Kalau saya biasanya slide Fatur, kalau saya itu terlalu orientasi slide, saya seperti terpenjara, Pater Viko. Jadi saya biarlah seperti apa adanya, bebas. Yang penting sudah ada uruntutnya. Nah, itu. Jadi membaca dan menulis. Sampai pada tingkat yang tertinggi kemudian yang dikenal dengan literasi fungsional, dalam artian literasi untuk kesejahteraan. Ya, jadi UNESCO memang sudah bicara literasi kesejahteraan itu sejak 1965. Bagaimana dengan literasi itu kita mengumpulkan pengetahuan, mengolah pengetahuan baik literasi dalam artian baca dan tulis, numerasi dan seterusnya, menggunakan berbagai macam sumber dari manapun sumbernya adalah untuk meningkatkan kecakapan hidup kita, untuk bisa meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, kita bisa berbuat untuk masyarakat kita bisa menjadi, bisa berinteraksi di dunia internasional. Itu jadi perubahan-perubahan makna literasi itu memang meluas. Oleh karena itu sedikit, karena saya sebagai anak bangsa, Pater Yudo, Pater Viko, saya mohon izin pada kesempatan kali ini ya, biarlah didengarkan oleh dunia, biarlah dilihat oleh dunia. Jadi kalaupun ada penilaian PISA ya Mas Army tadi, PISA adalah menilai kecakapan membaca, matematika dan sainsnya putra-putri kita yang usia SMP. Hanya memang seringkali kemudian instrumen itu semula awalnya bisa membaca, dites. Kemudian Anda membaca tapi lebih jauh mulai memahami apalagi kalimat-kalimat yang panjang. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Sehingga kalaupun masih ada, kita masih di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara sekalipun, tapi sebenarnya dalam kaitannya literasi sebagai konstruksi sosial, maka sebenarnya saya tadi Mas Army menunjukkan di belakang ada gamelan. Ada gamelan, kemudian Mas ada bandnya. Terus kemudian bagaimana kita bisa memadukan antara gamelan dengan band itu. Nah ini sebenarnya bisa satu konsep literasi tersendiri, ada pengembangan. Jadi literasi itu bisa luas dari sekedar literasi membaca dan menulis, bahkan membaca dan menulis dalam artian yang luas. Membaca, menulis secara tekstual maupun kontekstual. Sehingga saya mendengar dari Pak Thomas, guru bahasa Indonesianya, saya sebenarnya mikir-mikir di sini hanya tugas saya adalah mengingatkan kembali, menyalakan api yang sudah dimiliki putra-putri kita. Aplaus dong untuk putra-putri kita yang luar biasa. Jadi, oke, lanjut. Nah, ini membaca, ada menulis. Lanjut. Karena kita harus cepat. Biasakan kita diantaranya adalah aktivitas membaca. Kemudian saya menuliskan di modul literasi dan numerasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
membaca tidak harus diidentikan dengan medianya adalah buku. Karena sekarang bisa gawe, apapun media. Termasuk nanti berbagai macam media yang kita bisa gunakan untuk yang namanya aktivitas literasi. Membaca adalah baru salah satu dari konsep dasar literasi. Lanjut. Nah ini, mulai dari internet. Jadi kita bisa akses apapun medianya. Lanjut. Dengan handphone, meskipun saya sampai detik ini seperti Father Viko, saya masih lebih senang juga seperti ini. Namun kalau tidak memiliki bukunya yang hard copy Pak Kepala Dinas, apa yang saya lakukan? Ya download yang e-book dengan e-journal Pak Mas Armi. Itu. Jadi kita bisa menggunakan dengan handphone dan seterusnya. Itu. Kemudian lanjut. Nah ini ya, semakin ke sini dengan media sosial. Kita aktivitas literasi bisa dikembangkan juga dengan berbagai penggunaan media sosial. Ada apa? Facebook, iya nggak? Siapa yang Facebookan di sini? Pak Cahyo terlambat. Sekarang sudah tidak Facebook. Yang Facebook itu katanya orang-orang tua-tua. Gitu. Yang sekarang apa? Instagram. Terus apa lagi satunya? Twitter dan seterusnya. Oke, lanjut. Jadi kita bisa berliterasi dengan menggunakan berbagai macam media. Sebagaimana yang dinyatakan UNESCO. Lanjut. Karena sepertinya ya, nah termasuk diantaranya, kalaupun kita mengenal namanya membaca, maka membaca di sini saya juga tidak mengatakan kemudian membaca harus sesuatu yang tekstual. Kalau saya jalan ke Jogja, cari tempat-tempat pameran. Karena dengan cara ini kita memperoleh inspirasi, ya. Kemudian kita bisa mengeksplorasi kemampuan, daya, kreativitas, inisiatif kita. Karena nanti di antara manfaat membaca adalah menumbuhkan inisiatif, kreativitas, dan kita bisa melihat visi kita ke depan. Jadi saya senang melihat ini. Kenapa saya tunjukkan anak-anak kita ini? Supaya bahwasanya tidak selalu identik literasi itu dengan membaca dalam artian berupa textbook itu. Ini juga saya mencoba untuk mengangkat di tingkat nasional bahwasanya adalah ceritanya Si Bolang. Pak Cahyo masih senang juga melihat cerita Si Bolang. Karena ide-idenya itu. Jadi sebenarnya dengan bermain yang kita lakukan, Pak Cahyo mendorong dengan beberapa teman komunitas adalah untuk kita mendorong penggunaan permainan-permainan tradisional kita. Di situ sebenarnya sudah menumbuhkan kreativitas, inisiatif. Ya, hanya saja ada sesuatu yang hilang yang kita lakukan. Kemudian kita langsung tabrak dengan gadget, kemudian mereka beralih sesuatu yang menarik itu gadget dibandingkan permainan-permainan tradisional itu. Nah ini, literasi lingkungan. Ini saya ambil di sini, menarik sekali ketika teman-teman SMA Kolose Loyale melakukan semacam kepedulian lingkungan. Jadi ini bentuk-bentuk literasi. Oleh karena itu, kalau baru satu kecakapan membaca, yaitu comprehension, yaitu memahami, itu baru satu aspek. Ibaratnya kita guru, itu ketika ditanya, murid yang paling diingat, apa yang paling diingat Pak Thomas? Mungkin dari karakternya. Iya. Mungkin dari keaktifannya. Iya, itu yang positif. Tapi rata-rata guru kalau kita, ini Pater ya, Yuda sama Pater Viko sing paling nakal. Sing paling pinter. Nah ini nggak fair ya. Jadi yang paling nakalnya itu yang diingat. Kemudian kita akhirnya sering menilai itu, ibaratnya 10 nilai, 1 kurangnya, 9 kita abaikan. Nah itu. Lanjut. Nah ini saya mau menceritakan, tentu tidak mungkin kita sebutkan masing-masing. Saya sebenarnya sudah siap-siap mau bercerita satu persatu. Mereka memulai aktivitas literasi itu dengan mencoretkan dan mencoretkan. Saya mohon izin ya, mumpung tidak ada putri saya di sini. Tadi putri saya ingin hadir tapi tidak mau, kita saling tidak mau hadir. Karena apa? Khawatir jadi bayang-bayang kita. Gitu. Putri saya alhamdulillah di usia 6 tahun itu sudah menulis buku anak-anak. Tapi saya tidak cantumkan di sini kan bahasa Jawanya itu ya putri saya, udahlah ya itu nggak perlu tunjuk-tunjukkan. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat rekor muri di usia 7 tahun menulis buku. Pak Basuki, jadi makanya perkenalan kami akhirnya Gramedia ngajak saya ke Bali dengan satu keluarga, ngajak ketemu Menteri Pariwisata waktu itu karena putri saya. Tapi di sini saya tidak cantum. Ini adalah teman-teman yang membiasakan mulai aktivitas Pak Thomas menulis itu
di berbagai macam media, apa Wattpad ya, yang lagi tren, kemudian ya dulu ada yang blog ya, jadi blogger dan seterusnya. Itu proses-proses itu. Lanjut, ada Eriska, ada Michelle, ada Valerie Patkar. Saya sudah sempat diskusi dengan Valerie Patkar ya karena kebetulan tinggal di BSD. Lanjut. Nah, ini sebenarnya literasi yang kita diantaranya kita kutip dari Kemendikbud seperti ini. Lanjut. Sudah azan ya itu ya. Nggak apa-apa ya. Saya musafir kebetulan juga. Jadi lanjut, karena memang saya sudah bingung ya, saya membuat jadwal itu setidaknya harus 1 jam. Ini saya kira lanjut saja. Nah, ini manfaat membaca yang tadi disampaikan Father Viko. Yang kita perlu menyadari, memperoleh dan menambah pengetahuan, membaca buku, mengurangi stres, menstimulasi mental, memperbaiki memori. Jadi kami punya nenek dari bapak mertua dan ayah saya sendiri. Nenek ini ternyata semakin berumur sampai 70 tahun, bahkan 80 tahun, karena memang sudah sejak awal senang membaca, itu betul-betul memang tidak pikun. Bapak mertua saya yang guru besar di perikanan, juga untuk kemampuan yang tadi kata Father Viko tadi, kemampuan berpikir, kemampuan logika itu terjaga. Jadi kalau kepingin sehat, maka kita banyaklah membaca. Oke. Ini azan dulu apa enggak biasanya di sini? Ya. Lanjut. Oke, ini manfaat membaca, menambah dan memperkaya perbendaharaan kosakata. Nanti bahkan harusnya mumpung Pater, kalau bisa ada ini Pak Kepala Dinas, kita mulai menggerakkan. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan berhasil mengundang istri Pak Tito, Pak Mendagri, kan ketua tim penggerak PKK. Supaya kita bersama-sama tidak menunggu putra-putri kita ketika menginjak pendidikan formal. SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Supaya tidak terlambat. Literasi bisa dimulai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di dalam kandungan ternyata penelitian membuktikan di umur 16-18 minggu itu mereka sudah bisa mendengarkan. Pak Basuki. Jadi itu bisa mendengarkan. Jadi kita bisa seorang ibu itu kemudian baik secara monolog, kalau bahasa kita itu rengang-rengang, bersenandung, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan anak-anak kita ini, teman-teman ini mewarisi. Kalau nanti menjadi ayah dan bunda, adalah ayah dan bunda yang siap untuk mengembangkan literasi di rumahnya masing-masing. Kan belum azan kan Mas Armi ya? Belum. Oke lanjut. Jadi ini, termasuk ketika ayah bundanya banyak bercerita, maka nanti, ini sudah dibuktikan, istri menulis tesis, menulis tentang pengalamannya Izzati putrinya Asma Nadia, kemudian Caca putrinya Helvitiana Rosa, seorang novelis yang di Depok itu. Ternyata betul, selama ketika mengandung si Faiz Abdurrahman yang menulis puisi untuk presiden waktu zamannya Pak SBY, itu mengatakan, beliaunya Bu Helvi, kiranya seandainya aku ya Ananda, kelak nanti aku berlebih atau apa gitu ya, maka aku akan memberi anak-anak kolong di Jakarta Utara sesuatu yang memberi manfaat. Apa yang terjadi? Begitu Faiz Abdurrahman itu besar, usia berapa tahun, ternyata tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang diucapkan bundanya ketika masih dalam kelahiran. Dan itu dibuktikan. Jadi apa yang dialami Aini putri saya, Caca dan Faiz Abdurrahman dijadikan tesis untuk membuktikan bahwasanya literasi bisa dimulai sejak dini. Mumpung ini anak-anak kita semua, anak-anak kita yang muda-muda ini mulai belajar parenting ya Pak ya. Pak Father Viko ya, sekarang parenting Pak Kepala Dinas, jadi parenting ini kita dorong, termasuk diantaranya literasi, minat baca dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 270 hari itu di dalam kandungan, terus kemudian sisanya 270 sekitar berapa, 700 sekian hari itu ketika usia 0 hingga 2 tahun. Nah ini improvisasi saya karena kalau terlalu nunggu ini. Termasuk kemudian ini jadi meningkatkan
kosakata, meningkatkan diksi. Makanya kalau ayah bundanya banyak bercerita, itu dia bisa menyerap kosakata, diksinya. Nah itu. Oleh karena itu kalau kemudian diem-dieman saja, ya kosakatanya sejauh yang mereka serap. Nah ini ayah bunda penting untuk renggang-renggang monolog, termasuk saya biasanya mempraktekkan ya. Nggak apa-apa, ini kan siap-siap generasi kita semua. Kemudian mengusap ya sambil monolog ataupun berdialog. Ananda, anakku kiranya begini dan begitu. Ya. Kemudian juga seorang ayah ketika membisikkan sesuatu, suara ayah itu punya pengaruhnya yang luar biasa. Itu ternyata sudah dibuktikan oleh para ilmuwan terakhir-terakhir ini untuk membuktikan anak-anak sudah bisa mendengar. Ini manfaat membaca ya, ini mulai dari kecil sampai kita ini memperkaya kosakata dan seterusnya. Silakan lanjut. Nah, sambil kita mendengarkan azan gitu ya, yang muslim, saya memulainya. Jadi tidak selalu kita selalu identik Pak Fathar kalau selalu buku dan seterusnya. Kita selalu bicara Indonesia keterbatasan akses pada buku. Maka sebenarnya literasi bisa dimulai dari, ini saya di rumah Jakarta, kertas-kertas Pak Kepala Dinas, sampai Bapak Mertua saya kalau udah tahu, yuk koni kuliah nih ngumpuli kertas saya, nggak di Malang, nggak di Jakarta, omah kebek karo kertas. Nah, karena ini orang Jawa ya, jadi gitu. Ini, nah ini foto saya belum mandi, ini diantara kertas-kertasnya. Ini di gudang. Sejak SD saya membiasakan mengclipping. Jadi kalau hari ini saya mungkin berani berbicara, mau berdiskusi dan seterusnya, juga sebenarnya nenek saya, Eyang Darmo, saya berdoa selalu, Eyang Darmo kalau saya mau tidur didongengin, kancil nyolong timun. Kalau kita nunggu seperti negara-negara seperti Swiss, seperti Finlandia, seperti Norwegia, pemerintahnya bisa memberi saat seorang ibu hamil itu bisa diberikan buku bahan bacaan. Pertanyaannya ketika masyarakat kita belum punya buku bacaan, apakah kemudian literasi tidak berjalan? Nah, disinilah literasi kertas. Oleh karena itu, sambil kita mendengar azan, sambil sebentar ya. Kita, oke, Mas Ani. Misalnya kita terserah membuat kita membuat mau chat-chatan dan seterusnya. Jadi sebenarnya literasi bisa dikembangkan mulai dari sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita bisa lakukan, Pak Basuki. Sehingga sebenarnya kemudian tidak harus kemudian kita nunggu dinilai UNESCO, harus satu buku harus nunggu ditunggu 99 orang di negara Indonesia ini. Ya tentu berbeda dengan Finlandia, Norwegia, Swiss dan seterusnya. Itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Lanjut. Sudah selesai kan azannya? Lanjut. Mas, nyanyikan lagu yang jangan. Ya.
Jangan pernah berhenti membaca. Oke. Ya, sambil kita membuat yuk kreativitas yang paling bisa dilakukan sambil kita mendengarkan Mas tadi Joher, Yosan dengan Aryo ya. Silakan. Duduk aja, Pak. Duduk. Hah? Jika kau berhenti membaca, itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis, ilmu pengetahuan terhenti. Membacalah selagi muda, agar engkau terbiasa. Kelak nanti bertumbuh dewasa, dapat berperan membangun bangsa. Bangsa yang maju, bangsa pembaca, lebih sempurna menuliskannya juga. Berbagi ilmu tiada yang percuma, kelak menyebar seperti cahaya, seperti cahaya. Jika kau berhenti membaca, itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis, ilmu pengetahuan berhenti. Membacalah selagi muda, agar engkau terbiasa. Kelak nanti bertumbuh dewasa, dapat berperan membangun bangsa. Bangsa yang maju, bangsa pembaca, lebih sempurna menuliskannya juga. Berbagi ilmu tiada yang percuma, kelak menyebar seperti cahaya, seperti cahaya. Baik, yang tadi oke, diangkat ke atas semua yang sudah dibuat. Tapi nanti jangan sampai semuanya perahu semua ya. Kayak kita menggambar semuanya, akhirnya gambar gunung dan gambar apa? Gambar sawah dan laut ya. Padahal kita lahir di antara gedung-gedung, tapi kok gambarnya bisa keluar gambar apa? Gunung dan laut. Nah ini, oke lanjut.
Jadi intinya adalah kemudian kemampuan membaca dan menulis itu adalah menjadi dasar bagi pengembangan seluruh keterampilan hidup. Mau hard skill, soft skill, semuanya dasarnya adalah di membaca dan menulis. Jadi kemampuan literasi dasarnya membaca dan menulis. Lanjut. Ini knowledge is power. Ya, pengetahuan itu adalah kekuatan segala sesuatu, ya berbagai apapun bentuknya yang namanya power, dan knowledge itu diperoleh dari membaca dan menulis. Tadi luar biasa disampaikan tadi apa? Ketika kita berhenti membaca, apa? Ketika kita berhenti membaca, maka dunia mengalami kemunduran. Ketika kita berhenti menulis, maka ilmu pengetahuan tidak berkembang. Nah, semua itu dasarnya dari sana, yang membaca dan menulis. Lanjut. Nah, ini ya, teman-teman semua, ini adalah sosok-sosok yang ini luar biasa. Pak Hendy yang Jogja itu, ya, sambil membecak, suka menulis, akhirnya menghasilkan beberapa karya tulis. Kemudian ini adalah contoh anak-anak bangsa, meskipun putranya, ayahnya seorang tukang becak. Ya, di majalah keluarga Kemendikbud itu ada sosok-sosok yang ayahnya ya semacam pemulung, bundanya adalah apa namanya, tukang cuci apa baju, bukan laundry ya, nyuci seperti ini ya, kayak di Jawa itu apa ngucak itu. Maka apa, tapi ada anak-anaknya yang bisa mereka berhasil apa namanya kuliahnya. Oke, jadi ini bagaimana dengan membaca dan menulis itu kita bisa mengubah diri kita untuk menjadi memiliki kemampuan untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Hari ini kita menjadi apa adalah dengan bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan membaca dan menulis kita. Insya Allah saya sebenarnya ini hanya persoalan administratif saja dari lektor kepala untuk bisa jadi guru besar. Tapi sebenarnya guru besar bukan satu-satunya. Tapi yang lebih jauh adalah bagaimana kita bisa mengubah masyarakat kita dengan memberikan gagasan-gagasan yang besar itu. Lanjut. Jadi ini ya kita bisa. Nah ini ya, ada Dian Sastro, ada Maudi Ayunda dan semuanya. Orang-orang yang sukses, termasuk saya ingat dua Dedi Petet dan Didi Miswar. Dulu kita selalu menyangka anak yang hanya bisa main drama, membaca skrip itu di bawah anak-anak yang eksakta. Tapi ternyata untuk membaca satu skrip dalam satu film itu kan harus diulang-ulang. Ternyata itu membutuhkan satu kemampuan yang literasi yang luar biasa. Pasti kurang. Lanjut saja sebentar. Nah ini, kalau kita lihat tokoh-tokoh kita, Bung Hatta jauh-jauh dari Belanda, tidak ada lain kopernya adalah penuh buku yang paling dibawa. Sampai di pelabuhan yang paling berat adalah ternyata membawa koper-kopernya Bung Hatta yang ternyata notabene isinya buku. Bagaimana Soekarno? Jadi tidak ada orang-orang yang luar biasa berpengaruh dalam sejarah, dalam peradaban manusia kecuali prosesnya membaca dan menulis. Ada banner-banner di rumah puisi. Rumah puisinya Pak Taufik Ismail, 6 tahun saya di Sumatera Barat, semuanya adalah tokoh-tokoh dunia, tidak ada satupun tokoh dunia, buktikan nanti kirim testimoninya ke Pak Cahyo. Kalau ada seorang yang berpengaruh di dunia tetapi tidak membaca dan menulis. Jadi ini yang kita harapkan. Lanjut. Nah ini, dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dunia, saya hampir tidak pernah menemukan ini adalah orang-orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Tidak ada satupun. Ini kalau kita runtut semua. Lanjut. Para atlet ini, Pak Bambang Hartono ini juga begitu. Rata-rata semua orang-orang yang sukses tidak ada kecuali dia senang membaca dan menulis. Ya. Semuanya ini ya, kalau disebutkan satu-satu ceritanya bisa panjang lagi. Terus lanjut. Ini Bill Gates, Marx, Warren Buffett, orang kaya yang sederhana itu juga tidak ada kecuali dia hampir 80%-nya waktunya adalah untuk membaca sehingga dia bisa mengambil keputusan-keputusan luar biasa menjadi orang kaya mengembangkan perusahaannya. Pak Ciputra,
Saya kebetulan tinggal di Citra Indah kalau di Kabupaten Bogor. Itu juga ini orang-orang sukses. Kalau teman-teman semuanya membaca ini, tidak ada satupun orang yang sukses dalam kehidupannya kecuali senang membaca dan menulis. Dan kesenangan membaca dan menulis menjadi satu aktivitas sehari-hari. Lanjut. Ini ya, semua membaca kunci pembelajaran. Buku kunci untuk memperoleh pengetahuan diantaranya. Silakan lanjut. Sukses studi, kita berharap teman-teman ya di sini bisa meraih beasiswa, kemudian studi abroad, ya, studi ke luar negeri, memperoleh best universities in Indonesia, ya, universitas-universitas yang unggul. Tadi dari Pak Armi saya mendengar ada 2 ya siswa sini ya Pak Armi ya, siswa sini mau misalnya daftar di PDN juga katanya ya. Ya, tentu di samping perguruan tinggi yang the best universities di Indonesia ya kita. Lanjut. Ini semua proses panjang. Lanjut. Dengan literasi itu kita bisa sukses. Yang penting adalah kalau saya pakai filosofinya orang Jawa ya, walaupun saya belum banyak seperti Pater Viko, urip iku urup. Ternyata intinya apapun profesi kita, pada prinsipnya yang penting hidup adalah memberi manfaat. Saya kira demikian, aplaus untuk kita semua. Apa yang tadi sampaikan semata-mata adalah menyalahkan api yang sebenarnya telah dimiliki oleh teman-teman semua, yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sukses literasi kita. Mari kita berdiri, kita akhiri pertemuan kita, berdiri semua. Yuk. Ya, yang itu ya, ayo membaca ya. Oke ya, nanti tirukan seperti ini, terus begini ya. Oke ya, jadi 1, 2, 3, silakan Mas. Yang ayo membaca. Ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang Hebat, senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Bangsa yang maju bangsa pembaca. Oke, demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cahyo atas penjelasannya, dan kita habis menyanyi bersama nih ya. Keren banget tadi. Iya, Oke. Sekarang kita akan memberikan apresiasi kepada para pembaca muda kita yang sudah meluangkan waktu nih untuk membaca di aplikasi e-Library LC. Bener banget, jadi ada 4 pembaca teraktif di periode Juli sampai Desember 2021 ini. Yeah. Jadi pembaca praktif pertama ada Ignatius Rama Ayodhya dari kelas 12B. Yang kedua ada Regina Teresia Nogolazar dari kelas 11F.
Yang ketiga ada Kenera Nediva Sresta Jasania dari kelas 11F. Dan yang keempat ada Benedictus Alvin Geraldine Baya dari kelas 11C. Kepada para pembaca teraktif yang sudah tadi kami sebutkan, mohon untuk naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Kami juga mengundang untuk Pater Yohanes Murti Yudo Kusumo SJ untuk berkenan memberikan hadiah kepada para pembaca aktif kita. Pembaca teraktif pertama Ignatius Rama Ayodhya kelas 12B membaca 16 konten e-book e-library LC dengan durasi 45 jam 17 menit dan mengirim resensi. Oke, untuk pembaca teraktif kedua ada Regina Teresia Nugo Lazar kelas 11F membaca 11 konten e-book e-library LC dengan durasi 19 jam 19 menit dan mengirim resensi. Pembaca teraktif ketiga Kenera Nediva Sresta Jasania kelas 11F membaca 7 konten e-book e-library LC dengan durasi 17 jam 15 menit dan mengirim resensi. Untuk pembaca teraktif keempat, walaupun tidak datang kita tetap bacakan untuk sebentuk apresiasi kita. Ada Benedictus Alvin Geraldine Baya kelas 11C membaca 4 konten e-book e-library LC dengan durasi 14 jam 19 menit dan mengirim resensi. Oke, sudah berfoto? Oke, untuk pembaca teraktif jangan turun dulu. Jangan pergi dulu, oke. Sebelumnya terima kasih untuk Pater Yudo sudah mau memberikan hadiahnya. Selanjutnya Nive. Oke, selanjutnya kita mengundang Bapak Basuki Rosobowo untuk memberikan hadiah kepada para pembaca teraktif. Dipersilakan Pak untuk naik ke atas panggung. Pada Bapak Basuki Raksa bisa foto dulu Pak. Lebih dahulu. Foto dulu Pak. Mungkin bisa dilihat hadiahnya. Oke. Bisa agak geser ke tengah sedikit. Nah, oke, siap. Memberikan momen nih, Ve. Oke, terima kasih Terima Bapak kasih Basuki bisa kembali ke tempat. Para pembaca aktif, semoga mereka ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua nih. Bener banget. Untuk lebih giat membaca. Oke, sekarang Pater Bruder Bapak Ibu dan teman-teman, setelah kita memberikan apresiasi, sekarang kita akan mendengarkan sebuah persembahan spesial dari KKL Teresia Febriani yang akan membacakan puisi karya Bapak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan judul Puisi Sang Pembaca. Teresia Febriani bisa dipersilakan naik ke panggung dan membacakan puisi. Oke. Puisi Sang Pembaca, karya Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas Republik Indonesia. Siapa tak suka membaca? Ia melihat, tapi hatinya buta. Siapa tak suka membaca?
Ia pandai, tapi ditemani kebodohan. Siapa tak suka membaca? Ia mendengar, tapi telinganya tertutup. Siapa tak suka membaca? Ia mengetahui, tapi tidak mengerti. Siapa tak suka membaca? Ia menutup bibirnya dengan huruf mati. Siapa pandai membaca? Dia yang mengerti. Siapa yang mengerti? Dia yang menguasai. Ia menjadi orang cerdas. Siapa yang cerdas? Dia yang disebut pandai. Siapa yang pandai membaca? Akan dekat dengan Tuhan. Yang sudah membacakan puisinya tadi. Sangat menyentuh ya. Luar sekali. biasa. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada Bapak Cahyo selaku narasumber pada hari ini. Pak bisa naik ke atas panggung lagi, Pak. Apresiasi akan diberikan oleh Pater Antonius Viko Kristiawan selaku Kepala Sekolah SMA Kolese Loyola. Pater bisa naik ke atas panggung. Pak Cahyo bisa berdiri di sini, Pater bisa di sini. Ya. Kami mau mengingatkan untuk peserta yang hadir, baik di sini maupun di Zoom, untuk mengisi G-form evaluasi yang sudah diberikan oleh panitia. Terima kasih Bapak Cahyo. Pater Viko. Di sini dulu Pater. Karena masih akan memberikan souvenir nih untuk Bapak Basuki Reksobowo. Kepada Bapak Basuki Reksobowo selaku perwakilan Gramedia bisa naik ke atas panggung untuk menerima apresiasi. Oke, kita juga mau ngingetin lagi nih buat para peserta yang ikut di sini maupun di Zoom untuk mengisi link evaluasi yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, terima kasih Pak Basuki dan Pater Viko. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Nah, karena acara tadi sudah dimulai dengan doa, kita akan mengakhiri juga. Oh iya. Ini sedikit hanya untuk mau menunjukkan meskipun kami juga di komunitas juga ingin berbagi ya, ini karena juga berbaginya dari ada Asia Foundation, ada Jakarta International School dan teman-teman juga yang lain. Kita berbagi paling tidak untuk membuktikan bahwasanya melalui buku diantaranya adalah media untuk kita mengubah diri kita dan mengubah dunia. Aplaus untuk kita semua. Baik.
Baik. Oke, kita udah di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara pada sore hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin secara Katolik, bagi yang beragama selain Katolik bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami haturkan puji syukur kepadamu atas berkat yang telah kau berikan pada kami sehingga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga dari apa yang telah dijelaskan tadi mengenai literasi bisa membangun semangat kami untuk terus berliterasi. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati dan bimbinglah kami agar kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Mohon berkat dari Pater Viko. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, acara kita, perjalanan kembali Pak Cahyo dan juga Pak Basuki dan anak-anak yang diundang ke tempat ini, ke keluarga masing-masing, diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pater Viko. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup secara resmi acara pada hari ini, kami mengundang perwakilan dari DKKL, yaitu Ketua DKKL Cahyo untuk memimpin Mars Kolose Loyola. Pada Cahyo dipersilakan untuk naik atas panggung. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman dari Loyola, mari kita siapkan diri. Kita menghadap ke patung Ignatius. Seluruhnya, hormat, gerak. Tegak, gerak. Terima kasih Cahyo sudah memimpin Mars Loyola. Oke, bisa silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Pater, Bruder, Bapak Ibu, serta seluruh hadirin dan peserta seminar literasi pada hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan seminar pada hari ini, baik yang online maupun yang offline. Benar, kita juga mau mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah membantu untuk kelancaran acara pada sore hari ini. Ada momen hunter yang di belakang, ada kita dari LSV, ada Loyola Acoustic Band, ada guru dan tenaga kependidikan SMA Loyola. Tanpa mereka kita bisa menjalankan ini dengan lancar dan baik. Bener banget. Semoga kita bisa ketemu di seminar-seminar selanjutnya di SMA Kolose Loyola nih. Bener. Oke, sampai jumpa semuanya. Kami undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Well, you dumped on me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you say how did I melt it? I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
before the cool down to run up, giving my bestest, and nothing gonna stop it but divine intervention. I reckon it is again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oh. Well, open up your mind and sing like me. Open up your plans so damn you're free. Look into your heart, you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God for sacred right to be in love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is yours. This is our fate. I'm yours. Do you wanna come on? Curtain of a glass of tear, and I will number your ear. Stupid abarupapo. Whoa, whoa, oh, 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 oh. I've been spending way too long taking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fuck up the glass. So I drown your face and I laugh. I quest, but I'll be saying it's the end, no better reason to read yourself a fanatics and just go with the season is what we aim to do. Our name is our beauty, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and sing like me. Open up your plans and damn you're free. Look into your heart, you'll find it. The sky is yours. Don't please, don't please, don't please, don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours.